Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak pintar yang soleh dan soleha? Semoga selalu baik ya. Pada hari ini kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran yang ketiga dan keempat. Disimak dengan baik ya. Masih ingatkah kalian tentang rangkaian listrik seri dan paralel? Ya, rangkaian listrik seri itu merupakan rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau berderet. Sedangkan rangkaian listrik paralel dipasang secara bercabang. Contoh rangkaian seri yaitu lampu senter. Selain itu, contoh lainnya adalah lampu hiasan pada pesta atau lampu pohon Natal yang disusun seri agar dapat dinyalakan dan dimatikan bersama. Rangkaian paralel memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik, sehingga masih dapat berfungsi jika satu jalur terputus atau dimatikan. Contohnya yaitu adalah lampu lalu lintas. Sekarang amatilah bagaimana proses pembuatan lampu lalu lintas sederhana. Rangkaian seri pemasangannya lebih praktis dibandingkan dengan rangkaian paralel. Rangkaian paralel pemasangannya agak rumit karena menggunakan banyak kabel. Pada rangkaian seri, lampu nyala lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel. Rangkaian paralel lampu nyala lebih terang. Nah, selain itu, rangkaian seri apabila terdapat satu lampu yang bermasalah atau lampu tersebut mati, maka lampu yang lainnya ikut mati. Sedangkan pada rangkaian paralel, bila satu lampu padam, maka lampu yang lainnya tidak ikut padam. Langkah pembuatannya, gunting kertas mika yang berwarna merah, kuning, hijau, lalu tempelkan pada kardus yang sudah dibuat lingkaran. Kemudian satukan batu baterai lalu kasih selotip di tengah-tengah batu baterai. Langkah selanjutnya, gunting kabel menjadi dua bagian. Lalu buat rangkaian listrik paralel.
Kemudian tempelkan lampu di masing-masing bulatan lampu. Langkah terakhir, nyalakan lampu dengan menekan saklar. Hai teman-teman, saat menulis ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Semua hal itu ada aturannya loh. Aturan itu tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Hari ini kita akan belajar mengenal dan menerapkan penggunaan huruf kapital dalam kalimat dan mengenal dan menerapkan penggunaan tanda koma dalam kalimat. Yuk kita belajar bersama. Penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, keragaman di Indonesia harus dijaga dan dilestarikan. Huruf K di awal keberagaman menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, ibu berpesan, jangan membeda-bedakan teman. Huruf J di awal petikan langsung menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang, kecuali pada penulisan bin atau binti. Contohnya, halo, nama saya Mail bin Ismail. Mail dan Ismail huruf awalnya huruf kapital karena nama orang, sedangkan bin ditulis dengan huruf biasa. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama daerah, bangsa, suku, negara, dan bahasa. Contohnya, saya tinggal di kota Palembang. K dan P menggunakan huruf kapital karena nama daerah. Indonesia, I-nya menggunakan huruf kapital. Sumatera, S-nya menggunakan huruf kapital. Dan Kalimantan, K-nya menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama provinsi atau nama sebuah pulau. Amatilah contoh penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Dia menangis. D-nya menggunakan huruf kapital. Apa maksudnya? Nah, A-nya tersebut menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Kita harus bekerja keras. Kita, K-nya di awal menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, setelah tanda petik kapan, K-nya itu menggunakan huruf kapital. Bapak menasihatkan berhati-hatilah nak. Nah, kata berhati-hatilah setelah tanda petik B-nya itu menggunakan huruf kapital. Selain itu, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Allah menggunakan huruf kapital. Yang Maha Kuasa itu pengganti nama Tuhan, maka Y-nya kapital, M-nya juga kapital. Quran merupakan nama kitab suci, itu menggunakan Q kapital. Weda, Islam, dan juga menggunakan huruf kapital di awal kata. Tuhan akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Hambanya, nya di situ N-nya menggunakan huruf kapital karena tertuju kepada Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh,
Sultan Hasanuddin, S-nya menggunakan huruf kapital dan H-nya juga menggunakan huruf kapital. Haji Agus Salim, nah Haji ini merupakan gelar, maka H-nya menggunakan huruf kapital. Agus Salim itu nama orang, jadi A-nya kapital, S-nya kapital. Nomor 5, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik. Nah, itu menggunakan huruf kapital di awal kata. Perdana Menteri Nehru, P-nya kapital, M-nya kapital, N-nya kapital. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan. Begitupun juga selanjutnya, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contoh, Amir Hamzah, Dewi Sartika, Wek Rudolf Supratman. Nah, itu pada awal katanya menggunakan huruf kapital. Amir Hamzah, A-nya kapital, H-nya kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia, maka I-nya menggunakan huruf kapital karena menunjukkan suatu bangsa atau negara Indonesia. Suku Sunda, karena merupakan nama suku, maka Sunda, S-nya menggunakan huruf kapital. Bahasa Indonesia, karena merupakan nama bahasa, maka Indonesia, I-nya menggunakan huruf kapital. Kecuali huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa jika itu merupakan bentuk dasar kata turunan. Contohnya, mengindonesiakan kata asing, ke Inggris-Inggrisan. Nah, itu tetap menggunakan huruf kecil. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya, tahun Hijriyah, nah maka Hijriyah itu menggunakan H kapital. Tarikh Masehi, M-nya juga menggunakan huruf kapital. Bulan Agustus, nah Agustus di situ A-nya menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama bulan. Bulan Maulid merupakan nama bulan dalam kalender Islam. M-nya itu menggunakan huruf kapital. Hari Jumat karena merupakan nama hari menggunakan huruf kapital pada awal kata. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi atau nama suatu wilayah. Contohnya, Asia Tenggara, maka A-nya menggunakan kapital dan T-nya juga menggunakan kapital. Banyuwangi, B-nya menggunakan kapital. Bukit Barisan, B-nya juga menggunakan huruf kapital. Cirebon, C-nya menggunakan huruf kapital. Danau Toba menggunakan D kapital, T kapital. Dataran tinggi, D-nya kapital, T-nya kapital karena menunjukkan suatu letak geografis atau suatu tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Misalnya, Republik Indonesia, maka R-nya menggunakan kapital, I-nya menggunakan kapital. Majelis Permusyawaratan Rakyat, M-nya kapital, T-nya kapital, dan R-nya kapital. Departemen Pendidikan, D-nya kapital, P-nya kapital, dan Kebudayaan, dan untuk dan itu menggunakan huruf kecil. Kebudayaan, K-nya menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Itu menggunakan huruf kapital pada awal kata. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata seperti di, ke, dari, dan yang untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, maka darinya itu D-nya menggunakan kapital.
Huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contoh, DR, D-nya kapital itu menunjukkan dokter. MA, Master of Arts, M-nya itu menggunakan huruf kapital. SE, TN, NY sebagai nyonya, SDR, S-nya kapital sebagai saudara. Huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Contohnya, adik bertanya, "Itu apa, Bu?" Nah, Bu di situ B-nya menggunakan huruf kapital. Silahkan duduk, Dik. D-nya itu menggunakan huruf kapital. Huruf kapital tidak digunakan pada huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan. Contohnya, kita semua harus menghormati bapak ibu kita. B di situ huruf kecil, I-nya juga huruf kecil. Yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya, surat Anda telah kami terima. Sudahkah Anda tahu? A-nya di situ menggunakan huruf kapital pada kata Anda. Mengenal tanda baca. Tanda titik. Tanda titik dipakai untuk pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, ibu sedang memasak. Pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Irwan S. Gatot. S-nya menggunakan tanda titik karena merupakan singkatan. Muhammad Akbar juga M-nya menggunakan tanda titik. Pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan juga menggunakan tanda titik. Contohnya, Doktor, DR situ menggunakan tanda titik. SE, sarjana ekonomi. Bapak, BPK menggunakan tanda titik. Pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum menggunakan tanda titik. Contohnya, DLL dan lain-lain. Tanggal itu menggunakan tanda titik. TGL. HLM, halaman, menggunakan tanda titik. Untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu, maka menggunakan tanda titik. Contohnya, pukul 7:10:12, pukul 7:10:12, maka menggunakan tanda titik. Untuk memisahkan bilangan, ribuan, atau kelipatannya. Contoh, kota kecil itu berpendudukan 51.156 orang. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, nama Ipan terdapat pada halaman 1210 dan dicetak tebal. Nomor 0033983 telah saya berikan kepada Mamat. Sekarang kita lanjut yuk, kita belajar penggunaan tanda koma. Tanda koma
dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan lebih dari dua. Contohnya, saya membeli pena, kertas, dan tinta. Saya membeli pena, kertas, dan tinta. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, yaitu, tetapi, atau melainkan. Contohnya, saya ingin bepergian tetapi ayah melarang. Sebelum kata tetapi ada tanda koma. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda koma? Selanjutnya, coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Sami melakukan sebuah percobaan. Penulisan kalimat di atas yang benar adalah, bagaimana kira-kira jawaban kalian? Apa jawaban yang paling tepatnya? A, B, C, atau D? Sami itu merupakan nama orang. Jadi nama orang itu harus menggunakan huruf kapital. Yang jawab B sudah pasti salah, karena di bagian B itu menggunakan huruf kecil. Jadi jawabannya di antara A, C, dan D. Sami bagian A, C, D ini sama-sama menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan juga termasuk ke dalam nama orang. Sami melakukan melakukan sebuah percobaan, jadi perbedaannya itu tanda bacanya. Yang bagian A tidak ada tanda baca, bagian C ada tanda titik, bagian D ada tanda koma. Jadi jawaban yang betul adalah titik. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu penulisan kalimat di atas yang benar adalah C. Sami melakukan sebuah percobaan. Sami S-nya menggunakan huruf kapital karena nama orang dan juga awal kalimat, serta menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya meskipun belajar di rumah.